Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riarsi Fauzi Arianta, NPM 201446000137 yang beranggotakan 1. Cindy Puspitasari, NPM 201446000152. Yang kedua, Ririn Novitasari, NPM 201446000136. Yang terakhir, Gugun Atma Putra, NPM 201446000134. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai morfologi dan pembelajaran di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gugun Atma Putra dengan NPM 201446000134. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari morfologi. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Kata morfologi berasal dari bahasa Yunani morpho yang digabungkan dengan logos. Morfologi merupakan cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata dan pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Atau dengan kata lain dapat kita katakan bahwa morfologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta perubahan-perubahan bentuk kata, kemudian baik itu fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa objek kajian dari morfologi itu adalah kata. Di dalam hierarki linguistik, kajian morfologi berada di antara kajian fonologi dan sintaksis. Keterkaitan antara morfologi dengan fonologi tampaklah jelas dengan adanya kajian yang disebut sebagai morfonologi atau morfofonimik. Sedangkan kaitan antara morfologi dengan sintaksis tampak dengan adanya kajian yang disebut sebagai morfosintaksis. Morfologi mengkaji berbagai hal yang berkaitan dengan satuan-satuan morfologi, kemudian proses morfologi, serta alat-alat dalam proses morfologi. Objek suatu morfologi mencakup morfem serta kata, sedangkan proses morfologi melibatkan komponen dasar atau bentuk dasar, adat pembentuk, afiksi, duplikasi, komposisi, akrominasi, serta konversi, dan maksa gramatika. Perkenalkan, nama saya Ririn Novitasari dari kelas A 420, NPM 2014460013. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses-proses morfologi. Proses morfologi dikenal juga dengan sebutan proses morfemis atau proses gramatikal. Pengertian dari proses morfologi adalah pembentukan kata dengan afiks. Proses morfologi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, proses afiksasi, disebut juga dengan proses pengimbunan. Proses pengimbunan terbagi menjadi beberapa jenis. Hal ini bergantung pada letak atau di mana posisi afiks tersebut digabung dengan kata yang dilekatinya. Yang kedua, proses reduplikasi atau pengulangan. Pengulangan atau reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik baik seluruh maupun sebagian, baik variasi, monem maupun tidak. Hasil pengulangan itu merupakan kata ulang. Yang ketiga, proses morfologis dalam linguistik. Dalam ilmu linguistik, kajian morfologi beda di antara kajian monologi dan sintaksis. Sebagian kajian yang terletak di antara kajian monologi dan sintaksi, maka kajian morfologi itu punya kaitan baik dengan monologi maupun dengan sintaksis. Berikut penjelasan dari proses-proses morfologi. Terima kasih. Saya Cindy Puspitasari, NPM 201446000152 akan menjelaskan mengenai problematika tata bahasa dalam tataran morfologi di sekolah dasar dan solusinya. Yang pertama, mengenai problematika atau permasalahan tata bahasa dalam morfologi di sekolah dasar.
problematika atau permasalahan tata bahasa dalam morfologi yang sering dialami oleh anak sekolah dasar berkaitan dengan penggunaan kata, salah satunya yaitu pada imbuhan. Menurut Santoso 1990, banyak ditemukan permasalahan pada penggunaan awalan me, konfiks me-i, dan konfiks me-kan, konfiks memperkan, awalan di, serta awalan pe. Contoh yang pertama yaitu problematika atau permasalahan pada konfiks me-i. Contoh kalimatnya yaitu berbunyi, ibu membekali telur rebus kepada adik. Contoh kalimat tersebut merupakan penggunaan imbuhan me-i pada suatu kalimat yang salah, karena bentukan konfiks me-i selalu diikuti oleh kata benda. Kata benda pada kalimat tersebut yaitu adik. Maka kalimat untuk imbuhan me-i yang benar yaitu berbunyi, ibu membekali adik telur rebus. Contoh yang kedua yaitu problematika atau permasalahan imbuhan pada awalan di. Contoh kalimatnya yaitu saya akan berekreasi di pantai. Penggunaan kata di pada kalimat tersebut jelas salah dan kurang tepat karena menggunakan kata di untuk menggantikan kata depan ke. Maka, predikat pada kalimat tersebut harus diikuti keterangan tempat, sedangkan pada kalimat pantai merupakan keterangan tujuan. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan atau problematika tata bahasa morfologi di sekolah dasar, ada beberapa solusi yang tepat agar peserta didik sekolah dasar tidak mengalami permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu guru harus mampu memberikan penjelasan bagaimana awalan me itu jika ditambahkan dengan huruf vokal ataupun konsonan. Yang kedua, seorang guru harus memberikan evaluasi atau latihan-latihan soal untuk peserta didiknya yang berkaitan dengan masalah imbuhan yang diberi awalan me ataupun di. Yang ketiga, seorang guru mampu mencontohkan bagaimana penggunaan tata bahasa dengan awalan tersebut dengan tepat baik secara lisan maupun tulisan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.